Bismillahirrahmanirrahim. Saya Roman Saputra dengan NIM 4321036. Pada video kali ini saya akan menjawab UTS daripada mata kuliah komunikasi organisasi, di mana soal yang pertama yaitu pengertian konsep komunikasi organisasi, di mana konsep komunikasi organisasi ini di dalam suatu organisasi semua orang akan melakukan dengan orang lain. Terjadinya kesalahan dalam berkomunikasi akan berdampak pada konflik antara individu, tim kerja dalam suatu organisasi, di mana komunikasi dalam organisasi menjadi sistem dan ukuran yang menghubungkan dan membangkitkan kinerja antara bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan sinergi. Di mana dalam konsep komunikasi organisasi ini kita memerlukan yang pertama yaitu berkomunikasi antara pihak dalam dan pihak luar. Di mana kalau tidak ada yang namanya komunikasi dalam organisasi akan menimbulkan konflik, baik ia dengan ketua ataupun anggota dengan ketua atau ketua dan anggota. Karena dalam konsep komunikasi organisasi ini yang paling perlu sering-sering berkomunikasi, maka akan menimbulkan sebuah kinerja ataupun sinergi yang begitu bisa membangun sebuah organisasi tersebut. Dan yang selanjutnya, soal yang kedua yaitu jelaskan sejarah komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi mengalami sejarah perjalanan dari masa ke masa, di mana yang pertama dari masa Goldberg dan Bernet, di mana dalam komunikasi organisasi ini ada dua sejarah. Yang pertama yaitu pada era tahun 1900 sampai 1970-an. Dan yang kedua pada era Bernet pada tahun 1970-an sampai sekarang. Di mana sejarahnya ini tidak boleh kita lupakan sehingga kita mengetahui gimana proses perkembangan komunikasi organisasi tersebut. Di mana soal yang ketiga yaitu soal yang ketiga yaitu arus dalam komunikasi organisasi ataupun komunikasi kelompok. Di mana dalam arusnya ini ada memiliki tiga arus, di mana yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi ini biasanya terjadi dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Maka komunikasi vertikal dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang mengajak dari satu yang dimana komunikasi ini yang mengalir dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan yang selanjutnya yaitu komunikasi horizontal, di mana komunikasi horizontal ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak, yang dilakukan melalui kedudukan ataupun posisi jabatan ataupun sama dengan lebih kita kenal dengan selepel dalam sebuah organisasi ataupun kelompok. Di mana maksud daripada selepel dalam organisasi ataupun kelompok itu ialah contohnya ketua ke ketua dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu komunikasi diagonal, di mana komunikasi diagonal ini biar kita lebih mudah mengetahuinya lebih dikenal dengan sebagai komunikasi silang, di mana komunikasi diagonal ini terjadi dari satu pihak dengan pihak yang lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak dalam jalur struktur yang sama. Di mana contohnya daripada ini ialah seperti Kak Prodi dengan Pak Dekan. Memang mereka satu posisi tapi berbeda pihak daripada diantara keduanya. Mungkin sekian jawaban daripada
UTS saya pada hari ini. Saya ucapkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.